Jangan dulu sekarang. Mending modalnya dikembangkan dulu. Nanti biar gede lagi. Kamu bisa sedekah banyak lagi. Setelah untung kata iblisnya, di sebelah ada peluang bisnis lagi. Biar gede lagi. Sampai mati dia belum sempat berbuat baik. Jadi bisikan pada si kaya ada, si miskin pun dibisiki. Ente nggak punya apa-apa, ngapain sudah dijamin sama orang kaya? Nggak usah deh, ente pelarat. Pelarat nggak dituntut, aman sudahlah, nggak usah. Jangan mau dibisiki setan. Biarpun kita dalam keadaan melarat, miskin, kita bisa mendapatkan surga. Cara berhitungnya adalah begini loh ya. Kalau ada orang punya kekayaan 100 miliar, kemudian dia sedekah 1 miliar, kemudian ada ibu-ibu penjual daun, penjual kue di pasar, kekayaannya cuma 10 juta. 10 juta. Tatonya dia dengan karena Allah mendermakan 2 juta rupiah. 2 juta rupiah. Setelah nabung-nabung ternyata punya uang 10 juta. Bismillah saya jebol 2 juta. Anggap saja 1 juta. 1 juta rupiah dijebol dari 10 juta. 1 juta bismillah karena Allah ditransfer jeder untuk masjid pesantren. Yang satu si kaya raya dengan penuh kebanggaan nyumbang 1 miliar rupiah, duitnya 100 miliar. Coba catatan pahalanya gedean mana coba? Yang 1 miliar atau 2 juta? Ya 2 juta, dan karena 2 juta 10% dari hartanya. Orang kaya baru ngejar kalau dia mau berderma berapa 10 miliar baru sama dengan si fakir. Maksudnya apa? Kalau ingin sambung dengan kemuliaan jangan nunggu kaya. Anda harus bergabung saat ini. Anda bergabung saat ini, jangan ditunda. Uwais Al-Qarani orang yang sangat fakir. Tidak ada orang yang fakir di muka bumi, di bawah kolong langit lebih daripada Uwais Al-Qarani. Dia fakir, nggak punya apa-apa. Dan makannya dia tidak punya tabungan, dia tidak punya dapur, tidak punya untuk makan. Dia hanya kalau makan pergi ke tempat sampah pembuangan roti-roti sisa bekasnya orang kaya. Sampai di tempat tersebut, kalau ada anjing dia berkata, anjing kau sana, jangan dekat-dekat. Kemudian mau coba ngambil roti-roti, dipilah jadi 3 bekas roti. Roti yang paling jelek dipilah, kemudian yang sedang, kemudian yang paling bagus. Yang paling bagus segera dirapikan. Yang sedang dimakan untuk isi perutnya dia, halal karena sudah dibuang di sini. Yang paling jelek dikasihkan anjing, ini buatmu. Yang paling bagus dibungkus rapi, kemudian dia keliling mencari orang fakir yang perlu dibantu. Dan setelah membantu dia mengadu, ya Allah, ini yang aku mampu, ini yang bisa aku lakukan untuk hambamu yang membutuhkan. Jangan hukum aku ya Allah lebih dari itu. Hanya ini yang aku mampu. Lihat, kau dengan kefakiran gak nyerah, dia ingin tetap berbagi. Tapi tentu dengan aturan yang benar dong. Tidak dengan cara yang haram dan sebagainya. Kalau masih punya urusan dengan dunia perribaan, tuntaskan urusanmu dengan riba. Itu lebih bagus daripada Anda berderma. Di sini ada pendidikan, bukan hanya sekedar pendidikan pondok, bukan. Berusaha dengan cara yang benar dan baik karena Allah. Baik. Artinya itulah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Jadi jangan sampai kita tidak ikut rombongan orang-orang dipilih hanya karena menyerah tadi. Banyak bisikan-bisikan syaitan. Selesai setelah hari ini. Jadi setelah ini harapan kami kumpulan ini, karena perayaan kita, acara perayaan Maulid Nabi, artinya merayakan kelahiran Nabi, kita terjemahkan melahirkan kembali Nabi dalam kehidupan kita. Sehingga Anda sambung dengan umat Nabi Muhammad. Dengan apa? Dengan apapun yang Anda miliki. Pokoknya semua harus punya kiprah bersama umat Nabi Muhammad. Jika ada madrasah di kiri kanan Anda, tolong perhatikan madrasah itu. Kalau Al-Bahjah menyeru dengan segala kebaikan, menyeru Al-Bahjah ini, lihat. Anda lihat Al-Bahjah. Mungkin tahun yang lalu Anda melihat, sekarang sudah ada perubahan lagi. Setiap tahun ada perubahan. Lalu kami mengajak Anda untuk berbagi di sini, untuk bantu di sini. Kami ingatkan, ada rambu-rambu dan ada undang-undangnya. Bagi siapapun yang sudah punya ikatan dengan guru-guru mulia di kampungnya, jangan putus hubunganmu dengan guru itu hanya ingin bergabung di tempat ini.
Karena itu model-model pengkhianat, tidak punya kesetiaan dengan guru. Akan tapi keberadaan pesantren ini justru ingin mendekatkan kalian kepada guru-guru kalian. Kalau ingin berbagi ke tempat ini babnya tambahan, setelah urusanmu dengan gurumu kau selesaikan, sambunglah dengan tempat mulia ini. Dan insya Allah terus berkembang. Ini mukaddimah ya Bu, belum sih. Mukaddimahnya kami ingin ajak semuanya, sehingga tidak hanya sekedar bertemu hari ini. Setelah ini kita semua akan bertemu dalam program, bertemu di hati, bertemu dalam kegiatan-kegiatan selanjutnya yang lebih banyak. Masya Allah, kami ucapkan terima kasih kepada para ulama, para habaib yang datang ke tempat ini. Masya Allah. Ada Romo Yai Kiai Haji Jami'un Nas, Masya Allah. Semoga Allah beri segala kebaikan, dan juga Kiai Haji Bubung Burhanuddin, Masya Allah, dan juga Masya Allah, wabil khusus tentunya di sini ada yang ngayomi para santri, pengasuhnya Ustaz Zain, dan juga Masya Allah yang telah menjadikan pesantren ini laju, dipimpin oleh Ketua Yayasan Abaji Kukuh dan teman-teman pejuang yang Masya Allah yang tidak bisa kami sebut. Masya Allah, ini termasuk Masya Allah pesantren yang dimudahkan, dan semua dimudahkan oleh Allah, dan semoga semakin terus berkembang untuk menjadi peluang kesuksesan hamba-hamba Allah di dunia dan di akhirat. Kemudian selanjutnya, dan juga Masya Allah ini acara ini meriah dan Insya Allah lancar, dimudahkan. Ketua Panitia Pak Ji Hartono, Masya Allah, semoga terus bisa, dan semuanya Masya Allah yang ikut andil, dia pun kami tidak tahu, tapi kan Allah Maha tahu. Yang ikut berjuang ini acara agung, acara besar untuk Rasulullah. Kalau Anda sekedar hadir saja sudah mendapatkan kemuliaan, bagaimana kalau Anda menjadi penyelenggara? Baik, nasihat kami untuk saat ini adalah dari dua sisi, ayah, ibu, dan anak. Singkat saja. Wahai para anak, wahai para anak, godaan anak, tidak akan bahagia kalian. Ini adalah pendidikan Nabi loh ya. Siapapun tolong, yang masih muda, yang sudah tua, urusanmu dengan ayah ibundamu. Ayah ibundamu tidak akan sukses urusanmu di dunia dan di akhirat jika engkau jalani hidup di dunia dengan kedurhakaan kepada orang tua. Kami akan membahas tentang orang tua lebih banyak, akan tapi jangan sampai pembahasan tentang orang tua justru jadi bahan bagi anak-anak untuk kurang ajar sama orang tua. Hati-hati. Memang menyampaikan pesan itu harus waspada, kalau tidak nanti ada setan selalu bisikkan, ada celah yang digunakan untuk setan untuk menjerumuskan hamba Allah. Di saat kita bicara tentang orang tua, hendaknya begini, masya orang tua harus begini. Ada setan berbisik pada anak, tuh kan bapakmu jelek kata Buya, maka sudah jangan kau dengar. Ini kan bahaya. Baik, kita mulai dari para orang tua, kemudian setelah itu anak, tolong dengar. Tidak akan bahagia seorang anak, dan tidak akan bahagia dan hanya akan sengsara jika ada seorang anak menjalani hidup dengan pembangkangan kepada orang tua, marahan dengan orang tua, musuhan dengan orang tua. Biarpun katanya dia orang paling cerdas di kampusnya, bahkan mungkin dia dapat peluang bisnis seluas-luasnya, barangkali dia nemu gunung emas untuk modal, tidak akan, dia harus sengsara karena menjalani hidup dengan durhaka kepada orang tua. Ketahuilah wahai anak, anak ini ada 4 macam di hadapan orang tuanya. Tergantung, terserah Anda mau pilih yang mana. Yang pertama adalah anak yang punya orang tua baik. Lalu anak itu menjadi baik, maka lihat, indah di dunia, indah di diri sang anak, dan indah di orang tua. Di dunia baik orang tuanya, sang anak pun baik kepada orang tua. Ini kelompok pertama, semoga ini Anda semuanya. Yang kedua adalah ada seorang anak yang bapak ibunya tidak baik. Bapak ibunya tidak baik, mungkin kejam kepada sang anak,
menyakiti anak, zalim pada anak. Cuman memang ini anak nasib baik dan memang dia anak mulia. Biarpun dia mempunyai orang tua yang tidak baik, ternyata dia karena dipilih oleh Allah, dia masih tetap baik dengan bapak ibunya. Dia berbuat hanya karena Allah. Ingat, yang punya orang tua tidak baik, ambil yang kelompok yang kedua ini. Jangan karena ketidakbaikan orang tuamu lalu engkau jahat pada orang tua. Jahat pada orang tua yang salah tetap dianggap kejahatan. Tidak perlu berdebat dengan orang tua. Menyakiti orang tua tidak boleh. Hati-hati. Cuman namanya nasib buruk nih yang kedua dan yang ketiga dan keempat. Yang ketiga ini Masya Allah, innalillah. Bapaknya baik, ibunya baik, sang anak tidak baik sama orang tuanya. Hati-hati, dia super jahat dia. Kelas tinggi kejahatannya. Kalau Anda tahu dia calon besan, batalin. Karena bapak ibunya saja dijahatin, apalagi dirimu hanya seorang besan. Kalau dia calon mertuamu, hati-hati. Jangan dekat-dekat dengan orang yang tidak baik sama orang tua yang baik. Bapak ibunya saja dijahatin, yang sudah terbukti baik dari kecil. Bagaimana Anda yang baru kenal, hei calon besan? Hati-hati, ini jahat, hati-hati. Cuman karena memang nasib buruknya orang begitu tetap gak paham dia. Dibaikin sama orang tuanya tetap saja jahat dia, tetap saja gak baik. Semoga ini ahli surga semuanya. Dengar wahai anak, dengar wahai anak dengan hatimu bukan dengan telingamu. Ibumu, ayahmu, apalagi bapak ibumu yang baik. Kalau seandainya tidak baik, kalau seandainya ayah ibumu tidak baik, mungkin dia tidak sholat, mungkin dia ada yang mungkin belum menutup aurat, mungkin belum dekat kepada Allah, mungkin banyak melakukan kesalahan, mungkin zalim kepadamu. Dia adalah ibumu dan ayahmu, engkau yang baik. Memang berat untuk menjadi kelompok ini. Bapak ibunya tidak baik, ternyata menjadi baik lebih berat. Adapun yang pertama masih mudah. Bapak ibunya baik untuk menjadi anak yang baik, itu masih ringan. Tapi yang dahsyat, agung, hebat lagi adalah di saat bapak ibunya tidak baik, ternyata dia masih bisa baik kepada orang tua. Bapak ibunya tidak baik, sang anak tetap baik. Yang ketiga, bapak ibunya baik, ternyata dia tidak baik. Na'udzubillah, hati-hati, jahat dia. Dan ini halus sekali. Dan cara tidak baik pada orang tuanya bermacam-macam. Kurang senyum, kurang damai, pokoknya nggak enak deh ngomongnya. Yang keempat adalah Masya Allah, sudah bapak ibunya tidak baik dan dia menjadi sebab akhirnya sang anak juga tidak baik. Ini kebodohan tadi. Bapak ibunya tidak baik malah dijadikan alasan untuk menjadi tidak baik. Karena bapak ibu begitu, mau gimana lagi? Bapakku kasar, saya harus kasar dong. Bapakku jahat, saya jahat juga, ngapain juga? Nasib buruk dia. Nasib buruk. Dan setan telah sukses menjerumuskan dua orang sekaligus. Bapaknya yang tidak baik dengan anaknya neraka, dan anak pun ternyata masuk neraka karena bapaknya. Sukses setan. Sebab setan kadang jerumuskan ke neraka itu satu-satu. Bapaknya nggak baik, lalu anaknya baik, bapaknya sengsara. Atau bapak baik, anak tidak baik, anak sengsara, bapak tetap masuk surga. Kadang begitu. Tapi ada yang kompak, sudah bapaknya tidak baik, ibunya tidak baik. Coba, yang terbayang-bayang di benaknya tentang ibunya yang tidak baik, ingat. Yang terbayang-bayang di otaknya yang katanya ayahnya tidak baik, hati-hati. Jangan karena ketidakbaikan orang tuamu itu lalu menjadikan dirimu tidak baik. Yang durhaka kepada orang tua sengsaranya kontan di dunia sebelum di akhirat, seperti disabdakan oleh baginda Nabi SAW. Termasuk diantaranya macam-macam, menuntut menyiksa orang tuanya untuk biayai sekolahnya, kuliahnya. Anak-anakku yang dari luar, yang mungkin tamat SMA, aliyah, yang pengen kuliah, tolong pastikan jika dirimu kuliah di samping kuliah yang kau sukai, tolong kemampuan orang tuamu harus engkau perhitungkan. Jangan sampai engkau kuliah 4 tahun sudah akhlak tidak baik, nyiksa orang tuanya. Setiap saat orang tuanya harus kebingungan mencarikan biaya untuk anaknya. Sementara kebahagiaan tidak dari kampus, kebahagiaan tidak dari sekolah, kebahagiaan dari sifat akhlak bakti baikmu kepada orang tua.
Biarpun mungkin engkau tidak sempat mengenyam pendidikan tinggi, akan tapi kau jalani hidup dengan baik kepada orang tua, engkau bisa mengalahkan orang yang punya pendidikan tinggi, wahai anak. Banyak sebab-sebab durhaka sama orang tua. Urusan sekolah saja ribut sama orang tua. Urusan pernikahan ribut dengan orang tua. Banyak sebab. Hati-hati. Hati-hati dan hati-hati. Ini kami ingatkan dari sisi anak. Sebab hari ini kami ingin mendiskusi yang indah dengan para orang tua. Selesai sampai di sini urusan anak. Wahai anak, tolong jangan salahkan orang tuamu jika ternyata orang tuamu tidak sesuai yang kami sebutkan nanti. Ini rambu-rambu. Jangan kebayang orang tuamu tentang laki-laki. Kalau kami menyebut tentang bapak yang jahat, jangan sampai kebayang orang tuamu. Orang tuamu. Baik, sekarang kita masuk pada orang tua. Wahai para orang tua, ingat, tidak ada loh orang tua yang begini berkata seperti ini. Wahai anakku, sudahlah, yang penting kamu sukses di dunia. Setelah itu kamu masuk neraka nggak apa-apa. Ada nggak? Yakin? Yakin? Baik. Rata-rata merindukan anaknya di dunia baik dan di surga, di akhirat masuk surga. Cuman hari ini ternyata kebanyakan orang tua seperti itu memang tidak ngomong dengan lesannya. Tidak ngomong dengan lesannya, tapi perilakunya ngomong kayak begitu. Yang penting kamu sukses di dunia, habis itu masuk neraka nggak apa-apa. Memang lesannya tidak ngomong, tapi perbuatannya. Siapakah dia? Itu dia orang tua yang semangat menghantarkan anaknya sukses di dunia, membiayai sekolah dunia puluhan juta, ratusan juta, tapi terlupa bahwasanya anaknya akan mati dan menuju akhirat. Tidak pernah menyisihkan rizkinya untuk menghantarkan anaknya menuju surga, sehingga berani menyolahkan sekolah dengan biaya mahal. Tapi kadang kalau pengajian madrasah diniyah di kampungnya dimintai sumbangan 5.000, katanya kemahalan. Nasib buruk tuh ibu, berarti hanya merindukan anaknya sukses di dunia. Hari ini harus ada kesadaran, anakmu harus sukses. Ini diupayakan sukses di dunia dan sukses di akhirat. Boleh anak Anda menjadi dokter, insinyur, menjadi jenderal, bahkan mungkin menjadi presiden Republik Indonesia di tahun yang akan datang. Menjadi presiden, gubernur tahun akan datang, akan tapi dia adalah ahli surga yang berjalan di atas bumi dengan baktinya kepada Anda, dekat kepada Allah dan Rasulnya. Kenapa? Waktu menuju pendidikan Anda sadar di mana anakku harus mengenyam pendidikan. Maka secara umum tolong pilihkan pendidikan yang baik untuk anak-anak Anda. Untuk anak-anak Anda, pendidikan yang benar. Dan nanti insya Allah di akhir kami sampaikan seperti apa kira-kira. Akan tapi langkah-langkah orang tua hari ini yang harus kami ingatkan. Hei para orang tua, ayo sekarang kita merubah cara berurusan dengan anak-anak. Zaman ini zaman anak-anak itu lemah. Lemahnya karena pikirannya sudah terbebani dengan bermacam-macam yang seharusnya tidak dipikirin. Lemahnya anak-anak karena, mohon maaf, sesuatu yang selama ini akrab dengan mereka, segenggam alat namanya handphone dan seterusnya, sehingga hari ini anak kita mentalnya lemah sekali. Pergaulan-pergaulan yang salah, yang tidak sehat hari ini. Oke, kita tidak menyalahkan sebuah pergaulan, akan tapi kita ingin bangun di rumah kita. Wahai para orang tua, yang pertama, Anda harus menjadi contoh bagi anak-anak Anda. Di rumah Anda harus contoh yang baik. Jangan sampai anaknya dipondokkan sampai di rumah nyontoh ibu bapaknya yang tidak baik, sehingga ada semacam peperangan di dalam pikir dirinya sendiri. Disuruh begini di pondok, ternyata di rumah menemukan bapak ibunya tidak baik. Maka jadilah contoh keindahan, contoh pandai diskusi di rumah, contoh mesra dengan pasangan. Ini contoh dulu. Contoh ini yang membentuk karakter anak-anak. Bukan sekedar kita kasih tahu, nak kamu harus begini, nggak masuk di otak dan pikiran dan hatinya.
Tapi dengan perilaku yang benar, maka rumah tangga Anda ini harus dibangun, Bu, Pak, menjadi rumah tangga yang baik. Sudahlah, Anda nyadari deh, jangan Anda bicara pasangan Anda. Saya ngomong Anda harus berubah. Anda yang suka kasar sama pasangan, suka marah dengan suami, suka marah dengan istri, suka nyaci, suka ngomong jelek, suka berantem, suka ribut, hentikan. Karena itulah kehancuran anak. Bahkan kadang kebodohan seorang istri kalau ribut sama bapak, sama suaminya, sang anak pun dimasukkan ke barisannya untuk merangi ayahnya. Ada model begitu. Lihat ayahmu, tahu tidak sini? Udah ayah, ini loh ayahmu. Wah, sampai anak musuh ayahnya. Kebodohan seorang wanita. Nggak boleh. Jadi gambarannya begini. Sederhananya. Ini yang pertama adalah berikan suri toladan. Suri toladan ini paling tidak 2 saja deh. Pastikan di dalam rumahmu ada penghargaan kepada pasangan. Kemudian tidak ada penghargaan kepada pasangan dan tidak ada caci maki. Kemudian yang kedua, biasakan kalimat-kalimat yang santun di rumah Anda. Jangan biasa ngomong kasar deh di rumah ibu, bapak. Biarpun ada ustadz besar, harus berakhir kisah kayak kasar. Kasar itu tidak menjadikan hati lembut, Bu. Biarpun isinya baik kalimatnya. Makan, sana makan, cepet. Salat. Allah, apa? Ngapain bentak-bentak? Ngaji. Apa itu? Bukan sesuatu yang indah. Dan itu tidak menggugah hati. Jika Anda selama ini seperti itu, berubah. Hari ini lemah. Anak kita sudah tidak mampu hidup di alam nyata. Lebih senang hari ini di alam maya. Sehingga kalau ngomong sama ibunya paling dicemberutin, dimarahi. Tapi kalau sama handphone 3 jam gak ada yang marahi dia. Paling ngasih likes. Oh, dapat bintang. Dapat jempol. Urusan handphone. Jadi anak kita hari ini betul-betul telah tenggelam di alam maya. Harus kita tarik kembali di alam nyata. Maka kita harus menjaga. Menghadirkan alam nyata itu indah. Suami, istri yang indah. Tolong di rumah. Siapapun Anda, petani atau pengusaha yang kerjanya di kantor atau di sawah, sama. Harus membangun rumah yang baik untuk menjadikan anak-anak kita nanti nyaman di rumah itu. Yang pertama ini tadi, jangan biasa dengan kalimat yang kasar dan juga jangan merendahkan pasanganmu. Merendahkan pasangan dengan kata-kata, dengan perilaku. Misalnya seorang suami kalau sama istrinya tuh main kepala tuh, ini ngerendahkan, gak pakai penghargaan. Ini tiru sama anak. Ayahku tidak menghargai ibuku. Mungkin seorang suami merasa dia mulia barangkali, tidak tahu keturunan apa, tidak tahu. Mungkin karena keturunannya atau karena mau sama istrinya merendahkan. Mungkin dia dari keluarga rendah, tapi setelah menikah denganmu akan mulia, Pak. Mungkin suami adalah dari keluarga biasa, kamu menganggap dirimu keluarga mulia. Anggap saja deh ada keluarga mulia, tidak tahu standarnya apa. Misalnya ada, Anda keluarga mulia, kemudian sudah menikah dengan seorang laki-laki, suamimu akan mulia dengan dirimu. Jangan rendahkan suamimu. Karena kalau engkau merendahkan suamimu, engkau telah mengajari anakmu kurang ajar kepada dirimu. Gambaran sederhananya begini loh ya. Seorang anak yang keluar dari kamar menemukan ibunya di ruang tamu, coba. Di ruang tamu. Ibunya caci maki, berantem, keluar tamu. Seorang anak melihat pemandangan semacam ini, setiap hari berantem, lanjutin dah. Lihat bapak ibunya berantem. Masuk ke kamar, sang anak ini lihat bapak ibunya berantem. Sehingga sering kita menemukan anak trauma dan sebagainya. Anak tidak boleh trauma yang pernah menemukan orang tua yang seperti ini. Tadi, mukaddimah. Makanya nanti ada pendidikan bagi anak, jangan nyalahkan orang tuanya. Kita sekarang bicara orang tua dulu deh. Orang tua suka berantem, ini mempengaruhi. Seorang anak melihat pemandangan sekali langsung dia duduk di kamar. Sambil lemes dia, oh bapakku tidak menghargai ibuku begitu sama ayahku, kambing, kucing, caci maki. Tidak perlu aku menghormati ibuku jahat sama ayahku. Gak perlu juga aku menghargai ayahku gak baik sama ibuku. Diam-diam ditertanam di otaknya. Dan sekaligus ini menjadi contoh. Sehingga kalau dia menjalani hidup nanti di masyarakat ya seperti itu, dikit-dikit ribut sama temannya. Kenapa? Contohnya memang gayanya ribut. Kalau menikah pun juga semikian, suka ribut dengan pasangannya. Karena apa? Contohnya salah, contohnya jahat, contohnya jelek. Sehingga hidupnya menjadi tidak indah, gak kerasan di rumah. Kalau sudah rumah tangga tidak indah, tidak ada mawaddah, tidak ada sakinah, tidak ada rahmah,
Tidak ada kasih sayang dalam sebuah rumah tangga. Lihat, ini kehancuran. Sehingga kesenangannya pun di luar, bahkan dengan yang haram. Coba kalau seorang anak keluar melihat ibunya di meja makan misalnya, hanya memandangkan sesaat saja. Dan Anda harus sadari ini harus ada dalam rumahmu. Seorang anak keluar, kemudian menemukan ibunya di meja makan, rupanya lagi asik suap-suapan, cubit-cubitan, colak-colek begitu. Oh, seorang anak melihat ibundanya, ayahandanya seperti itu, balik ke kamar. Kemudian setelah itu dia memejamkan mata dan berkata, oh, ibuku menghargai ayahku, ayahku menghargai ibuku. Oh, aku tidak boleh macam-macam dengan ayah. Kalau macam-macam dengan ayah, ibu pasti ikut marah. Oh, ibuku menyayangi ayahku, menyayangi ibuku. Tertanam. Belum lagi pemandangan yang lain tampak. Suatu ketika seorang istri diingatkan oleh suaminya, ayang jangan begitu, gak boleh. Seorang istri diingatkan oleh suaminya, ternyata sang istri bergegas berkata, abang makasih telah diingatkan, sambil ngecup keningnya. Syukron sayang. Dilihat oleh seorang anak, oh begitu ya lah kalau diingatkan. Seorang ayah suaminya giliran salah, suatu ketika ternyata istrinya ngangkat suara mengingatkan, ayah tidak boleh gitu dong, astagfirullah. Kata Ustaz kan nggak boleh. Rupanya sang suami diingatkan oleh sang istri, tidak marah, justru mendekat merapat sampai merangkul sang istri. Kau baru istriku benar-benar luar biasa, istri soleha. Makasih sayang telah ngingetin abang. Allah dilihat oleh seorang anak, langsung tertanam dalam hati pikiran anak bahwasanya itulah ayahku, itulah ibuku. Dan begitulah di saat diingatkan. Jika anak pemandangannya seperti ini, penghargaan ada, kemudian contoh, tidak mungkin anak membantah nanti. Membantah sama ibunya, pikir ya. Ini baru ya, baru memulai. Tapi coba kalau seorang anak lihat ibunya diingatkan sama ayahnya, ma, ya nggak boleh gitu, nggak boleh. Ayah semuanya nggak boleh, nggak boleh. Terus yang boleh yang mana? Nggak boleh, nggak boleh. Ibunya mengatakan, sang anak geram, mama diingatkan sama ayah kok begitu. Tertanam di dalam dirinya, berarti aku nanti kalau diingatkan dia begitu. Suaminya juga begitu, diingatkan oleh istrinya, sudah lama tinggal makan aja banyak ngomong, sudah ada. Sang anak dengar, berarti kalau diingatkan aku harus seperti itu. Maka kalau anak mau membantah kepada dirimu di suatu ketika, sesungguhnya dia telah belajar kepada dirimu beberapa tahun yang lalu, atau Anda tidak pernah memberikan contoh yang baik. Kita perlu ini sederhana. Ya, jadi rumah Anda rumah yang indah, tolong ibu, pak, tidak perlu angkat suara deh, tidak usah kasar deh dengan anak-anak, dengan istri-istri nggak perlu ngomong kasar di rumah, selamat tinggal kekasaran. Tidak usah gaya-gaya serem deh, nggak perlu pakai gaya-gaya kasar, nggak perlu, harus selamat tinggal. Supaya apa? Semuanya nyaman. Sebab kadang ada orang ketakutan, ada suami ngangkat suara sampai istri itu ketakutan sama suami. Karena ketakutan itu, lihat, istri takut sama suami. Betul, istri ketakutan, suaminya kayak monster. Minta apa saja ketakutan, ngomong apa gak berani. Ada suami brewok, keker, gagah perkasa. Tapi kalau sama istri, diam aja lah, biarin deh, daripada dicemberuti. Sebab ada model-model bikin tidak nyaman dalam sebuah keluarga, dan itu tidak disadari oleh masing-masing pihak. Suami misalnya, kalau ada apa-apa itu kadang-kadang cepat marah, bentak, gebrak meja, dia mah rebut, piring, cekair, Allah. Ada begitu? Ada bu? Ada? Nggak ada, insya Allah ya. Coba bayangkan, itu besok harinya sang istri sudah takut. Kalau ada apa-apa takut. Akhirnya biarkan suaminya. Atau seorang suami ngingetin istrinya, tapi istri nggak gebrak pintu, pak, nggak. Gebrak itu kayaknya takut deh, gak gebrak pintu. Banting piring juga enggak. Tapi apa? Cemberut. Masya Allah. Itu model kayak perempuan cemberut. Siapa yang pernah cemberut? Semua. Apakah orang cemberut tambah cantik? Perempuan itu senang dandan biar ngapain? Terus kenapa Anda cemberut? Karena Anda bodoh. Betul kan? Sudah dandan 1 jam, 2 jam setengah, tatonya ujung-ujungnya kasihkan cemberut. Mohon maaf. Jadi itu yang memutus komunikasi. Sehingga suami mohon maaf. Karena suami adalah tidak nyaman dengan kecemberutan. Cuma diem tak tuh nggak enak bu. Kayaknya nggak ngomong, cuma jarang cerdas perempuan itu. Suami marah tidak harus dimarahi bu. Pokoknya kita bikin suasana indah deh. Kalau suami lagi marah, suami lagi ini, nggak perlu Anda mengikuti.
Tidak perlu Anda ikut cemberut, marah, tidak bisa. Ya, tidak perlu. Ada tipu sederhana guyonan, tapi kayaknya serius juga. Ibaratnya gini Bu, suamimu marah, ini jangan dengar suamimu ya Bu, ini pelan-pelan rahasianya. Bu, dengar Bu, Ibu dengar ke sini aja. Ini biarkan anak soleh mau ngaji dengan caranya, biarkan. Ibu tidak boleh fokus ke anak kecil. Buya senang lihat dia tadi itu, anak soleh, sehat. Biarkan. Ibu ke sini. Enggak ada yang nyulik dia, aman di sini. Ibunya pun tenang aja, biarkan dia. Ayo coba Bu, jangan biasa di rumah kayak cemberutan, bapak-bapak kayak marahan. Aduh, ini adalah rumah tangga. Anakmu yang rusak, halus. Anak jadi nggak nyaman. Kita ingin hidup Anda tuh riang di rumah, sendal gurau dan sebagainya. Minum teh enak, asyik ya. Ibu kalau suami lagi marah, Bu, ya, tolong jangan dengarkan suami Ibu pelan-pelan. Kalau Ibu suami lagi marah, ngomong nggak enak marah, Ibu diam, kemudian minta maaf, lalu Ibu pergi ke kamar, Ibu dandan yang cantik, selfie, kirim ke suami, lalu bilang, abang, adik tunggu di kamar. Beres, gak jadi marah. Wah, mana ada suami bisa marah begitu? Waduh, akhirnya ngomong, udah percuma marah dengan istriku. Nah, ujung-ujungnya dikasih selfie. Sebetulnya menyelesaikan permasalahan kurang lebih itu indah. Bikinlah yang enak Bu. Sudah suami marah tambah cemberut. Apalagi ngangkat suara. Mulai kapan api bisa mati dengan api? Nggak ada Ibu ya. Maksud kami adalah secara umum yuk kita membiasakan rumah yang indah yang sejuk sehingga anak nanti tumbuh baik. Kemudian kita lanjutkan Bu. Sudah anggap saja rumah Anda baik. Tidak ada caci maki. Ngomong kasar nggak ada. Termasuk Ibu kalau suami sakit, kalau nyuruh minum obat yang enak, nggak usah minum obat, apa gitu minum obat, nggak sembuh makanya. Sudahlah ngapain cerewet begitu? Ibu itu biasanya kan saking sayangnya, tapi salah Bu. Ya karena nggak kurang cerdas dikit deh, memang anak sama Ibu, sama anak juga marah, belajar, sama anak marah-marah. Tidak begitu. Kita ingin membuat satu suasana budaya yang indah. Budaya yang indah. Kita berlakukan di semua tempat. Dimulai dari rumah kita sehingga anak nyaman. Sehingga permasalahan-permasalahan nanti akan terurai dengan kenyamanan di dalam rumah tangga. Sehingga karena nyaman terjadi diskusi, obrolan dan seterusnya. Selanjutnya Bu. Nah ini mohon ngomong ngasar gak enak. Atau Bu ngomongnya kalem lembut tapi isinya jelek itu nggak boleh loh Bu. Tadi kan ngomongnya baik, isinya baik tapi kasar. Ayo berusaha berangkat sekolah. Kamu harus tahu maksudnya mama itu baik, maksudnya baik. Iya, tapi nggak usah marah-marah deh. Oke. Ada juga Pak nggak boleh kalimatnya lembut, orangnya lembut, masya Allah. Tapi nyelekit. Ayang, mana kabar baik? Ayang, masya Allah. Ayang. Kenapa sih mulut ayang begitu? Kurang ajar. Ngomongnya enak tapi mau nyelekit. Sang istri tersinggung. Kenapa mulut abang juga gitu? Hidung abang bales. Kenapa kulit adik begitu? Kenapa? Gak usahlah. Kalau Anda menemukan kekurangan pada pasanganmu, tolong jangan sebut sampai engkau mati. Kekurangan fisik zahirlah. Kalau masalah akhlak pun mengingatkannya dengan cara yang baik, bukan dengan cara menyakitkan. Oke. Baik, kemudian setelah itu selanjutnya Bu, tolonglah. Yuk kita membiasakan hadir dengan anak-anak, biasa dengan anak-anak. Maksudnya hadir bukan Anda keloni terus setiap saat. Membiasakan komunikasi aktif baik dengan anak-anak. Sebab ada sebagian anak itu yang gak punya kesempatan ngobrol sama bapaknya yang ustadz. Ya salam. Tentang ustadz sibuk. Profesor ngomong ini juga pernah kita musibah semacam ini. Yang bicara ini adalah sebenarnya pengalaman-pengalaman ketidakbaikan yang terjadi pada kita harus kita jadikan pelajaran. Di samping saya dulu kalau ngomong sama anak-anak keras, saya sama istri biasa ngomong anak, sering ngomong kasar keras. Tujuannya baik, tapi kenapa pakai bahasa kasar? Itu bukan saya membaca orang, saya membaca diri saya sendiri Bu. Tapi saya berjanji saya akan berubah. Saya akan berubah, berusaha untuk dengan anak saya berubah, harus berubah dong. Ayo kita sama-sama berubah seperti Anda dengan saya kurang lebih gitu maksudnya. Anda yang biasa ngomong kasar sama anak, akhir itu semuanya. Gak usah Anda bilang kesombongan saya, ini pula ada saksi anak saya
Ini anak, kebetulan ada anak. Biar kalau saya tidak ada anak, saya akan berubah. Saya akan ngomong dengan anak-anak dengan lembut. Kalau saya ngomong dengan kasar, harus gini, waduh, apalagi Ustaz. Yang Ustaz kayak Ustaz tegas kayaknya sampai di rumah. Ngomongnya serem-serem banget. Alah Ustaz apa itu? Ustaz tuh di mimbar saja, Bu. Ustaz di mimbar para kiai ya, jangan di mimbar saja. Kalau sampai di rumah sudah nggak ada ustaznya. Bergurau, sendagurau sampai di rumah. Assalamualaikum wa istriku, apa kabar? Abinya 3 juz dulu ya, sama mau sholat 10 rakaat ya. Ada Ustaz apa? Istrimu nunggu dari seharian 3 hari tinggal pengajian. Anak-anakmu juga. Apalagi yang anaknya mondok di pondok pesantren. Kalau lagi pulang tolonglah beri kesempatan untuk ngobrol. Sering bersendagurau dengan mereka, itu ibadah juga dengan anak. Yang sibuk dengan perusahaannya sampai di rumah ternyata sambung dengan laptopnya untuk menghitung fulusnya. Kalaupun Anda pulang ke rumah, seorang direktur perusahaan yang paling beken di negeri ini. Kalau ternyata Anda pulang, kerjaan Anda belum selesai, Anda minta izin dong kepada anak dan istri, karena itu haknya dia di rumah Anda. Ngomong sayang, abinya punya tugas belum beres. Nah apa-apa, boleh. Tapi sambil minta izin, dihargai dong istrimu. Setelah itu, sesaat-saat tetap nyapa. Nyapa 1 jam sekali balik pulang atau 2 jam. Yang penting harus apa, jangan hilang bles misalnya seperti itu. Kita perlu biasakan deh agar budaya hadir dalam kehidupan. Anak kecil Anda tadi anak kecil gitu, nggak perlu buat pakai marah-marah dan sebagainya. Dia pengen di rumah kita Anda ngobrol dengan anak kecil, sayang, adek, umur 2 tahun ini apa? Ini oyeng, ini obeng-obengan. Saya ibunya ngomongnya kayak anak kecil. Mobil-mobilan maksudnya, mobil-mobilan. Otong naik otong. Otong naik otong. Jadi ini Ali waktu masih kecil lihat ada truk besar bawa mobil. Dia ngomongnya nggak mau otong naik otong. Otong naik, ada motor naik motor. Tidak apa-apa. Maksudnya kita biasa bicara dengan anak-anak. Anak kecil Anda ada cuci aja ngobrol. Saya pengen membiasakan deh mulai. Jangan nunggu jadi nenek deh, jangan nunggu jadi kakek. Mana tuh mulai lembut kalau sudah bertemu anak cucu. Enggak, hari ini Anda belum punya cucu yang baru anaknya baru 2 tahun, 3 tahun. Ayo, sekarang jangan Anda ngomong kasar di rumah, jangan ada kekerasan di rumah. Kenapa? Anakmu itu bukan ayam potong yang hanya digedekan badannya besok disembelih. Bukan. Anaknya ada badannya harus besarkan dengan sehat, tapi ada pikiran dan hatinya. Ada pikiran dan hatinya. Ada pikiran dan hatinya harus Anda perhatikan. Mentalnya. Ada speaker itu. Harus berubah dong. Harus punya ilmu ini dong. Termasuk maka dari itu hindari hal-hal yang menjadikan Anda gak dekat di rumah dengan anak Anda. Sehingga tidak terjadi komunikasi. Jangan dengan suami, dengan istri kadang-kadang terputus. Gara-gara apa? Gara-gara itu segenggam alat namanya handphone. Masya Allah, itu adalah iblis tersembunyi di kantong-kantong suami dan di tasnya ibu-ibu. Kalau sampai di rumah tuh kelihatannya suami istri, anak-anak kumpul semuanya. Kumpul semuanya di rumah, tapi memang ngobrol. Ngobrol apaan? Suaminya di teras depan ketawa-ketawa, ibunya di ruang tahu senyum-senyum sendiri. Anaknya masuk pintu kamar dikunci, nggak keluar-keluar. Sampai waktu makan pun lupa. Ibunya pun ngingetkan makan ketakutan, ngetoknya pelan-pelan. Sayang, ya, nak, makan nak. Apa sih mak? Itu hasilnya. Maka termasuk ini adalah tip juga yang hendaknya Anda harus ambil langkah tolong. Sampai di rumah Anda sehobi apapun Anda dengan handphone, sampai di rumah Anda tinggalkan handphone. Letakkan di meja khusus. Suami handphonenya di samping. Suami handphonenya di samping sebelahan. Jangan megatannya kalau begitu, saya katakan begitu. Anda yang merusak anak Anda. Kemana-mana megang handphone, anak langsung niru pengen punya handphone esok hari. Sehingga anak pun juga kemana-mana ke pojok rumah megang handphone. Kalau Pak, maknya yang jadi contoh. Mohon maaf. Terus diam-diam dengar ketawa-ketawa. Biarpun yang Anda dengar ceramah Buya Yahya, sudahlah, nggak usah. Nggak usah dengar ceramah Buya Yahya sendiri-sendiri di pojok, nggak usah. Kalau dengar ceramah bareng-bareng deh. Sebab dari kejauhan Anda dengan ceramah saya, Anda senyum-senyum. Anak-anak nggak lihat ceramahnya, hanya menilai, mama main handphone tuh, ketawa-ketawa tuh. Mama main handphone, ketawa-ketawa tuh. Ya. Coba kalau Anda wibawa, biarpun mohon maaf, rusaknya anak Anda proses lama,
Ketahuilah, kembalikan juga proses lama. Tapi harus Anda mulai hari ini. Mungkin Anda berikan contoh di rumah, Anda belum niru, tapi nanti pada waktunya. Sekarang Anda mulai dari diri Anda sendiri. Termasuk agar komunikasi Anda dengan suami bisa aktif, positif, aktif, letakkan handphone. Kalau Anda ingin telepon suami, Anda minta izin. Dede, Umi mau telepon ayahnya ya. Ya Mi, Waalaikumsalam, selesai. Dede, Uminya bikin nasi goreng. Bikin tutorial bikin nasi goreng dan sebagainya. Ngomong, selesai, letakkan. Kalau anak setiap hari lihat pemandangan begitu, malu dia megang handphone. Malu megang handphonenya. Dan sebetulnya menggelikan kalau ada suami istri duduk bersamaan, suaminya lagi asik dengan handphone, istrinya di sampingnya nongkrong nungguin. Ini laki-laki paling, barangkali mohon maaf jika ada begitu, saya minta maaf deh sebelum ngomong. Laki-laki bodoh dia. Suami istrinya nunggu dia ngajak ngomong, tapi main handphone. Atau sebaliknya. Minta izin untuk kebutuhan dan seterusnya. Ini adalah satu contoh saja. Handphone. Kemudian juga, mohon maaf, ini kalau sudah masuk kamar anaknya dengan handphone, dan dia kemudian biasa dengan handphone. Handphone bukan handphonenya sebatang, isinya itu adalah alam maya. Sehingga anak kita sudah biasa dengan alam maya. Di alam maya nyata susah. Dudukan ibu dengan ibunya sudah nggak asyik. Sampai itu kalau makan pun lihat gambarnya. Anda ilustrasinya gimana? Dimakan, saya ibunya pun sama kadang-kadang. Makan di meja makan, lihat. Baik, piring ambil nasi, nyendok makan, nyendok nasi. Tak taunya sambil begini. Ayamnya diambil nggak tahu dia. Masih sempat, Masya Allah. Coba letakkan. Suasana makan bersama untuk menciptakan keindahan seharusnya. Letakkan semuanya. Jangan dikit-dikit handphone, mohon maaf. Ini nasihat untuk semuanya. Sebab anak Anda itu mendengar dengan matanya. Kami ingatkan, anak-anakmu itu lebih mudah mendengar dengan matanya daripada dengan telinganya. Melihat maknya, melihat bapaknya. Kalau bapaknya tidak berikan contoh yang baik, Anda jangan jadi bapak deh. Perusak anak, masa depan generasi rusak. Cuman semuanya bisa diselesaikan dengan kesadaran hari ini. Coba. Kemudian setelah itu, selagi urusan begini dirapikan, Anda akan mudah ngobrol. Di ruang tengah ngobrol diskusi. Dedeknya, kau hafal berapa cus sayang? Kamu belajar matematik sudah coba 3 kali 3 berapa? Diskusi aja. Masya Allah, ini baca sejarah Nabi, ayo. Ngobrol, tidak minum teh dan sebagainya. Ada beli es krim dan sebagainya. Oke. Tapi suasana indah, sudah beli es krim mahal-mahal, makan ini, anaknya handphone dan diem-diem. Kalau ditanya ngobrol marah. Ngapa sih Mak? Ngapa sih Mak? Ayo ya. Anak-anak macam itu gitu. Lah kok tidak sadar-sadar orang tua punya anak begitu? Dia tidak serta-merta, Bu. Dia dari kecil nggak kenal handphone, kenal dari dirimu. Engkau yang mengenalkan handphone. Kita perlu sadar serius. Anak Anda masa depan Anda. Kami rindu setelah ini Anda berubah. Mulai dari cara berbicara Anda lembut, tutur kata Anda lembut, kemudian sekarang yang selanjutnya Anda hadir dan biasa dengan duduk dengan anak-anak. Kalau anak Anda belajar, temani dia. Temani dia waktu Anda belajar. Bahkan sampai kami katakan kepada para ustaz, para Pak Haji, kalau Anda nemeni anak Anda menyelesaikan tugas harus browsing internet, maka kalau Anda nemeninya itu jauh lebih bagus daripada sholat sunnah yang Anda lakukan. Agar anak Anda punya rambu-rambu tidak melantur browsingnya. Sebab hari ini yang namanya internet liar. Alangkah indahnya seorang ibu lihat duduk di samping anaknya yang lagi belajar sambil lihat anaknya. Nemeni belajar, Masya Allah. Dan dia akan bisa ibu nemeni anaknya belajar sambil senyum-senyum melihat wajah anaknya. Kecuali dia lepas dari handphone. Kalau maknya juga senang handphone, gak akan senang nemeni anaknya. Mohon maaf, ini serius. Kami rindu anak Anda besar dengan mental yang sehat. Bukan mental benci pada orang tua. Bukan mental yang tidak tertarik kepada orang tua. Juga bukan mental tidak kagum pada orang tua. Dan ini perlu dihadirkan. Kemudian setelah itu ibu tolonglah kalau bicara dengan anak-anak, Pak, jangan pakai kalimat saja. Kami perlu bahwasanya kita bicara dengan anak dengan kelembutan sentuhan. Sini sayang, dekat sini satu. Jadi kalau ngomong sini satu, maju satu. Ibaratnya lah ngomong jangan. Apa sih salahnya kalau ngomong sedikit? Ayo maju ya, ayo belajar. Ayo belajar, ayo maju yuk. Nah, sudah baca belum? Kan enak ngomong pelan, dibisikkan di telinganya. Coba ibu lakukan deh. Biarpun hari ini terasa aneh Anda, tapi menjadi kebiasaan anak Anda berlembut hati. Perlu.
Sentuhan hatinya yang tersentuh, bukan sekedar jasadnya. Nempel di kulit sampai ke hati. Bukan seperti ibu-ibu yang ada di sana. Tuh lihat kalau sama anaknya itu sampai pegang handphone nasihati. Belajar ya, yang pintar belajar, cepat belajar, jangan bodoh kayak mamanya tuh. Memang bodoh bener dia. Sudah begitu nyuruh anak belajar, muter YouTube keras-keras. Ayo, mohon maaf, ini perlu dari orang tua. Saya ingatkan orang tua deh. Kemudian kalau Anda sudah syukuran. Jadi sentuhan itu penting, ngomongnya enak. Kemudian kalau anak Anda tidur, cobalah Anda lakukan deh. Kalau anak Anda tidur, jangan Anda ngelihat anak, oh tidur, selesai. Enggak. Anda mendekat ke ranjangnya, Anda sentuh kakinya, Anda pijit-pijit refleksi. Anda kecup keningnya, Masya Allah. Anda usap kepalanya. Kalaupun dia sudah tidur, ruhnya yang dengar, yang ngerasa. Kalau mereka belum tidur, dia sadar kalau ibu bapaknya menyayanginya. Enak kok, nggak susah. Untuk itu Anda tambah, Masya Allah, ibu yang hebat, membiasakan Anda masuk kamar anak Anda dengan terhormat, bukan karena ingin mencurigai anak, mungkin saya ingin kontrol anak ngapain, ini enggak. Mungkin Anda ingin masuk kamar anak Anda memang karena Allah, dengan cara mendekatkan pada Allah. Misalnya Anda jadwal Dede, yang kuliah tuh, yang pulang pergi kuliahnya, Uminya setiap mau sholat di sini sayang ya, sambil doain kamu, ya Umi, izin, coba. Anaknya 12, kamarnya 12, masuk kamar sholat 2 rakaat, assalamualaikum doain. Wah, ibunya hebat, sholatnya 24 rakaat sehari. Kurang lebih begitulah maksudnya. Anda masuk kamar sholat, setelah sholat Anda doain anak, Anda sentuh tangannya, kakinya, mengucapkan. Setelah itu apa? Anak Anda ngerti kebiasaan ibunya adalah ke kamarku untuk melakukan kebaikan, bukan mencukai anak. Apa ini anakku? Gak menarik bagi seorang anak. Dan hakikat Anda ingin sholat di tempat tersebut. Buahnya dari ini semua, anak gak berani kunci pintunya. Kenapa? Umi nanti jam 12 akan sholat, jam 3 akan sholat. Tahajudan di sini Umi. Karena ngerti ibunya seperti itu. Tapi gak ada seorang anak ngontrol. Oh, kamu saya, apa sama mama, malam tak lihat loh sama mama ya? Kamu ngapain kamu ya? Malam ini ya, saya ya. Kita perlu merubah cara melayani anak-anak kita. Percaya, ini sebenarnya ingin kami hadirkan kurikulum panjang. Tapi ini singkat kami hadirkan di acara Maulid. Nanti Anda terus lanjutkan belajar ini. Gua hadir dalam kehidupan anak-anak penting. Yaitu tadi hadir secara jasad. Misalnya hadir secara jasad. Kalau anak Anda pulang kuliah, selagi Anda di rumah, Anda biasa ngobrol dengan dia. Kalau anak Anda pulang pondok, kan pondok setahun sekali. Kalau bisa cuti, kalau Anda bagian negeri cuti. Jadi kan cutimu buat anak Anda, bukan buat rekreasi. Untuk anak Anda, kalau harus berjalan bersama anak-anak. Pokoknya Anda biasakan dekat dengan anak-anak deh. Termasuk kalau dalam keluarga, ibu, rumah tangga, itu memang ibadah penting di rumah kita. Ada ngaji, ada sholat. Tapi tolonglah, kalau sudah dekat dengan pasangan itu perlu membangun komunikasi. Bukan sholat-sholat, ibadah-ibadah. Bahkan kalau perlu begini, Bu. Kalau dekat sama suami, kurangi sholatmu, Bu. Kurangi sholatmu. Yang sudah banyak sholatnya, nggak pernah sholat, kurangi malah sholat. Maksudnya, suamimu ingin dekat denganmu, dengar omonganmu, ungkapan-ungkapan. Sama seorang suami sampai di rumah, hadapkan wajahmu dan badanmu pada istri. Kurang lebih seperti itu. Kemudian selanjutnya, Bu, sebagai penutup, ini tolong dengan anak, ini kami serukan ini. Ini rata-rata kesalahan kan ini terjadi. Mematahkan hati sang anak. Ibu, tolong jangan patahkan hati anak-anak dengan anak-anak dipatahkan, mentalnya dihancurkan dengan biasa, mohon maaf, membanding-bandingkan. Dede, kenapa sih kamu? Kamu kok nggak bisa hafal? Itu abangmu aja umur sekamu sudah hafal 8 juz, kamu nggak hafal-hafal. Kenapa sih? Abangnya. Dede, kenapa sih kamu nggak bisa bersih kayak abangmu? Dede, kenapa sih nggak bisa dibersih kayak abangmu? Dede, kenapa nggak sholat malam kayak abangmu? Dikit-dikit abangnya. Dia akan dibenci sama abangnya. Abangku ya abang makan tuh abang. Marah akhirnya. Anda beri motivasi dengan cara lain, tapi jangan membandingkan. Itu halus dirasa oleh seorang anak. Itu mukaddimah rebutan waris nanti kalau bapak ibunya meninggal dunia. Karena merasa dibandingin terus. Sementara setiap orang punya potensi masing-masing. Mungkin ini pandai menghafal, ini pandai paham, ini pandai bercocok tanam, ini pandai dagang. Ini kan macam-macam. Semuanya bagi kelebihan berbeda-beda. Jangan dijatuhkan, dibandingkan. Memang bakatnya beda.
Dibandingkan runtuh terus, akan termotivasi dengan cara yang tidak menjatuhkan dia. Termasuk diantaranya ibu, biasanya ibu-ibu, bapak-bapak ini adalah menjatuhkan, tidak pernah memberikan apresiasi. Bahkan kalau nyuruh itu ya menjadikan malah biar konsentrasinya hilang. Contoh saja ibu-ibu ini hebat ini, kalau ngajar anak tetangga, ngajar TPQ, ngajar Quran anak tetangga sampai pinter baca Al-Quran, sampai selesai Al-Quran, ngajar anak tetangga. Tapi giliran ngajar anak sendiri, itu dikit-dikit marah. Kamu ini gak bisa tadi ini loh. Baba, ini loh konsentrasi matamu, lihat ini. Ini kenapa kok ibu menjadi sering marah sama? Mohon maaf, ada suami, dan itu termasuk. Saya sendiri gitu bu. Coba itu istri ada di belakang sana itu. Saya itu kalau ngajar Umi Buya itu kalau ngajar orang bisa kalem ya, tapi kalau ngajar istri cepat marah. Iya bener juga. Kenapa ya? Kalau saya ngajar istri itu nggak kuatan, pengen sedikit marah. Maksudnya apa? Pengennya tuh banyak sama anak itu targetnya tinggi, pengennya anak cepet gini loh, cepet ini. Sehingga telat dikit bisa, pengennya cepet bisa, gitu. Sama istri juga begitu. Ini telat sedikit, nggak sabar. Padahal kan salah juga. Ini ada istriku di cocok sana minta maaf ya yang suka marah. Sampai anak saya itu kalau dia kemarin sudah janjian, saya nggak ya belajar sama Buya ya. Syaratnya Buya tidak marah-marah. Oh iya betul, itu saya. Salah, saya merasa salah, maka saya sampaikan. Saya pernah punya cara yang salah. Tapi saya tidak ingin bodoh, saya harus berubah. Maka jika Anda di antara Anda yang punya cara yang salah, berubah. Jangan nuruti kesombongan Anda, selesai. Ini serius. Biasanya kita tidak berikan apresiasi, ucapkan selamat, terima kasih, sayang. Kami tutup, selesai sampai di sini. Contoh lagi misalnya, kadang-kadang ibu-ibu kalau minta tolong, Dede, tolong rapiin kamar ya, atau bantu nyapu ya. Kakak, teteh nyapu, ya Mi, ada yang nyapu satu. Contoh aja ini. Setelah nyapu selesai, masya Allah pergi dia ngerjain apa lagi. Kemudian ibunya ini lagi lewat, tidak tahu masih ada yang tersisa, licin lagi kepleset, mau kepleset. Mulai ada emosi. Siapa yang nyapu tadi? Saya Mi. Kalau nyapu tuh yang bersih, kalau tidak bersih mending gak usah nyapu sekali. Nah, betul gitu bu. Kenapa gaya begini masih ada? Itu salah cara kita mendidik. Itu mematahkan, sehingga seorang anak akan ngomong kalau sama mama pasti gak ada benernya. Salah lagi, sama ayah tuh salah lagi. Kenapa begitu? Ya kebodohan kita. Coba dirubah. Sayang sama yang nyapu tadi, saya Umi, masya Allah, sini sayang, masya Allah, makasih sepucuk keningnya. Anak Umi, solehah, pinter, insya Allah pinter. Berarti Umi bantu Umi lebih hebat. Makasih sayang ya. Cuma nanti kalau nyapu lagi tolong dong jangan ditinggal begini. Sudah Umi mau bersihin. Pasti dia gerap sini. Umi saya aja bersihin. Senang dia. Coba yang dimarahin tadi, langsung males bantu Umi. Paling nanti salah, nggak ada benernya, kurang lebih seperti itu. Baik, maulid kita hari ini adalah, nah kemudian setelah itu saya kembalikan kepada yang pertama. Hei para anak, jika engkau menemukan ayahmu kasar, ayahmu tadi tidak santun kepada dirimu, awas jangan sampai rusak hatimu. Kalau rusak hatimu, nasib burukmu itu. Sebab mohon maaf kalau ayahmu kasar kepadamu, biasanya juga karena kasih sayang. Saya punya ibu sangat mencintai kami. Sampai yang kami katakan, ibu kami selalu menemui kami belajar. Tapi ada sisi ibu saya keras. Sehingga kami hadirkan dalam satu catatan, saat itu ku tak mengerti, marahmu ku kira benci. Kira-kira dipikir kalau marahnya benci, padahal itu adalah kasih sayang. Biarpun setelah itu seharusnya kita tidak boleh seperti itu. Paham ya, ibu ya? Jadi tolong, para anak, tolonglah engkau berhadapan dengan orang tuamu yang baik. Kalau orang tuamu tampak tidak baik, orang tuamu nggak benar, jangan sampai menjadi sebab dirimu tidak benar. Jangan menjadi sebab dirimu salah. Salah hamali fadlana. Masyaallah. Marhaba bikum. طالب هذا لا ما كان آخر مطاف تعالوا عندنا آخر مطاف يا حبيبنا ما شاء الله أهلا بكم إن شاء الله كيف لكم كيف الحمد لله تفضل مكانكم مع الشيخ